Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akia Gidanhaya dengan NIM C77219018, mahasiswi program studi ilmu hukum semester 4, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT Garuda. Video ini saya buat sebagai tolak ukur pengetahuan sekaligus untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah hukum pidana khusus yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Imron Rosyadi SHMH. Oke, sebelum memasuki pembahasan yang mendalam mengenai tindak pidana pencucian uang, saya terlebih dahulu akan memberi paham mengenai definisi pidana umum dan pidana khusus sekaligus perbedaannya. Secara sederhana, hukum pidana ialah aturan yang di dalamnya mencakup perkara yang ada hubungannya dengan penjara atau hukuman lain, di mana dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan hukum pidana khusus ialah cabang dari hukum pidana umum, di mana pelaku dan perbuatan yang dilakukan tidak dibahas di dalam KUHP. Pendapat lain mengatakan lahirnya hukum pidana khusus maksud saya, itu karena sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana belum diatur secara spesifik di dalam KUHP. Nah, adapun beberapa perbedaan mengenai hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang pertama terletak pada dasar hukumnya. Seperti yang saya sebutkan di awal, hukum pidana umum itu diatur dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus diatur di luar KUHP. Jadi ada peraturan tersendiri seperti misalnya undang-undang korupsi. Terus selanjutnya perbedaannya terletak pada kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Yang berhak menyelidiki dan menyidik kasus pidana umum itu hanya polisi dan jaksa. Sedangkan pada pidana khusus, yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyidik, itu ada polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Yang terakhir terletak pada pengadilannya. Dalam pidana umum, penyelesaiannya kasus pidana umum langsung menuju ke pengadilan umum, sedangkan untuk pidana khusus itu diselesaikan tergantung kasus yang terjadi. Misal kasus HAM, maka masuk ke pengadilan HAM. Oke, langsung kita masuk pada tindak pidana pencucian uang. Nanti yang pertama saya akan membahas tentang teori dasarnya terlebih dahulu. Di bagian kedua ada penyidikan dan penuntutan PPPU. Selanjutnya pembahasan inti yakni analisis kasus. Dan yang terakhir kesimpulan. Bagian pertama kita membahas tentang teori dasar PPPU. Di sini poin-poinnya yang pertama definisi, selanjutnya ada sifat dan regulasi mengenai PPPU. PPPU atau tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dalam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, PPPU ialah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya
yang dimaksudkan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Jadi TPPU ini seperti modus operandi yang mana dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal, pelaku korupsi misalnya, supaya hasil uang yang dia peroleh atau harta kekayaan yang dia peroleh itu seolah-olah dari harta kekayaan yang sah. Selanjutnya ada sifat dari TPPU. Sifat kriminalitas money laundering ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, dan kotor. Lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha dan transfer ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut. Regulasi dari TPPU selengkapnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam money laundering ini terdapat 3 tahapan, yang mana Jerry Ferguson berpendapat 3 tahapan itu yang pertama ialah placement, selanjutnya ada layering, dan yang terakhir integration. Placement ialah menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam deposito bank, real estate, atau saham-saham. Selanjutnya, layering ini membuat transaksi keuangan yang kompleks dan rumit serta berlapis-lapis dengan tujuan mempersulit pelacakan oleh penegak hukum. Yang terakhir ada integration, yaitu berupa tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan tadi. Dalam definisi yang pertama tadi saya menyebutkan bahwa TPPU ini ialah modus operandi. Jadi ada tindak pidana asal dari TPPU. Tindak pidana asal yang dimaksud ialah seperti korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja. Ada lagi di bidang bea cukai, perdagangan orang, dan masih banyak lagi. Selengkapnya hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 1. Nah, berhubung TPPU ini ialah tindak pidana lanjutan dari kejahatan asal atau predikat crimes, pada dasarnya pelaku TPPU berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan TPPU, ada 2. Yang pertama self laundering, dan yang kedua ada third party money laundering. Yang pertama self laundering ialah pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal. Jadi antara pelaku tindak pidana asal, seumpama pelaku tindak korupsi atau pelaku penyuapan, dan pelaku yang bertindak sebagai TPPU, ini satu orang atau berkaitan. Yang kedua ada third party money laundering, merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal. Jadi antara pelaku korupsi atau pelaku penyuapan dengan pelaku TPPU itu berbeda orangnya. Oke, masuk part 2. Penyidikan dan penuntutan TPPU. Dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, maka dibentuk satu lembaga independen, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau biasa disebut PPATK. Wewenang dari PPATK sendiri, yang pertama ialah meminta dan mendapatkan data dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan perihal TPPU. Yang kedua ada menetapkan
pedoman identifikasi transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang ketiga, mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, selain PPATK berwenang untuk melaporkan dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, pihak ini berwenang juga untuk mengedukasi atau menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang. Jadi dengan adanya edukasi ini bisa menyadarkan pelaku atau setidaknya meminimalisir maraknya TPPU yang terjadi khususnya pada negeri Indonesia. Dan transaksi keuangan mencurigakan itu diatur pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Di posisi kedua ada transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna jasa di mana patut untuk dicurigai karena diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang. Dan yang ketiga ada transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Masuk pembahasan inti yakni analisis kasus tentang TPPU yang dilakukan oleh PT Garuda. Mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, yakni Bapak Hadinoto Sudipno, didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang atas suap yang diterima terkait kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. Dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Senin tanggal 25 bulan 1 2021 silam. Modus operandi yang dilakukan oleh Bapak Hadinoto Sudipno. Yang pertama, beliau mentransfer uang hasil suap itu ke rekening anggota keluarganya dari rekening miliknya sendiri. Dan perbuatan kedua, dia mentransfer ke rekening di Standard Chartered Bank Singapura. Diduga hal ini dilakukan mulai awal Februari 2012 sampai 17 Maret 2016. Perbuatan ketiga, Hadinoto menarik uang tunai di rekening atas namanya sebesar $1.095.000 Singapura. Dalam kasus ini, Hadinoto diduga menerima suap dari pendiri PT Mugi Rekso Abadi atau MRA, yakni Sutikno Sudarjo, senilai 2,3 juta US dollar dan 477.000 euro. Dengan ini, Hadinoto disangka melanggar pasal 12 huruf A, B. Selain itu, dia disangka juga melanggar pasal 3 dan atau 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di samping itu ada Emir Syah atau terdakwa kasus suap pengadaan dan perawatan pesawat Garuda Indonesia yang terbukti melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Suap tersebut berkaitan dengan pembelian SO mesin pesawat Airbus SAS periode 2005 sampai 2014 pada PT Garuda Indonesia. Jadi kesimpulannya, TPPU atau tindak pidana money laundering merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang jelas-jelas merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, tindak pidana penyuapan. Jadi TPPU ini, seseorang yang melakukan TPPU itu belum tentu melakukan tindak pidana korupsi, penyuapan, atau penyelundupan migran. Tetapi orang yang melakukan korupsi sudah jelas dia melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena dengan tindak pidana pencucian uang, harta korupsi ini seolah-olah tersamarkan menjadi harta yang sah atau diperoleh dari harta kekayaan yang sah. Dan TPPU ini hasil kekayaannya merupakan semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tahapan dalam tindak pidana money laundering tadi meliputi 3, yakni yang pertama placement atau tahap penyimpanan, yang kedua layering atau pelapisan, dan yang terakhir ada integration atau penggabungan. Jadi pelaku ini menyamarkan uang yang dia peroleh itu bisa lewat layering atau menyimpan sendiri, yakni disebut tahapan placement, atau kompilasi antara keduanya. Jadi layering disimpan terus ditransfer ke rekening bank lainnya, atau diberikan saham-saham, biasa disebut dengan integration. Tindak pidana money laundering merupakan kejahatan white collar crime, sehingga dibutuhkan kesungguhan aparat penegak hukum serta partisipasi dan peran serta masyarakat disertai dengan pengaturan yang memadai supaya tindak pidana pencucian uang ini dapat diberantas. Sebagaimana perbuatan tersangka mantan Direktur Garuda atau Bapak Hadinoto Sudipno yang diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang suap tersebut guna menghindari pengawasan dari otoritas berwenang, baik yang ada di Indonesia maupun di Singapura. Atas perbuatannya tadi, Bapak Hadinoto diduga melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junko Pasal 55 Ayat 1 dan Junko Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Bapak Hadinoto juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.